Penanganan pasien luka bakar kita awali dengan primary survey, itu ada singkatannya ABCDEFATT. E itu airway dengan manajemen tulang belakang servikal. Kita harus memastikan jalan nafas pasien aman dan tidak tersumbat. Kemudian yang kedua, Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama saya Meika Afifi, host pada episode kali ini. Episode Observasi Hermina kali ini kita akan bahas tentang luka bakar nih sahabat Hermina. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Fani Evasari Lesmanawati, Magister Kedokteran Klinik, SPBPRE, yang merupakan dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik Rumah Sakit Hermina Ciputat. Kita sapa dulu yuk Dokter Faninya. Halo Dokter Fani, selamat pagi dok. Apa kabar dokter? halo Mika, selamat pagi. Ya, Kabarnya dok. baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kita sapa dulu dok sahabat Hermina. Halo sahabat Hermina, kenalkan saya Dr. Fani, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Terima kasih dokter. Dokter kayaknya udah seger nih ya dok ya, pagi-pagi ya kita menyapa sahabat Hermina nih ya dok ya. Kita akan membahas ya dok ya mungkin ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Hermina yang penasaran tentang luka bakar dokter. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan saya sampaikan ke Dokter Fani, mungkin langsung sekaligus untuk dijawab saja ya dok ya. Yang disebut dengan luka bakar itu seperti apa sih dok, dan apa saja sih dok penyebabnya? Karena yang mungkin saya tahu atau mungkin sahabat Hermina tahu itu luka bakar ya dari api gitu dok. Itu bagaimana dok? Baik, jadi luka bakar adalah suatu trauma di mana terjadi kerusakan jaringan kulit beserta jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh cairan atau benda panas, listrik, petir, zat kimia, api, dan radiasi. Banyak juga ternyata ya dok ya, bukan api saja ya dok ya penyebabnya. Betul sekali. Baik dok. Untuk pertolongan pertama nih ya dok ya, apa yang sahabat Hermina bisa lakukan dok? Bagaimana dengan pemberian odol dan margarin dok? Baik, yang harus kita hilangkan adalah kebiasaan mengolesi margarin, tepung, odol pada luka bakar karena itu sama sekali tidak benar. Kemudian untuk penanganan luka bakar kita sederhanakan dengan 3 kata, yaitu yang pertama stop, pasien luka bakar diam di tempat, tidak panik. Kemudian yang kedua drop, merebahkan diri ke lantai atau permukaan tanah. Yang ketiga itu roll dan cover, menggulingkan badan ke sisi kiri atau kanan, misalnya karena akibat api, itu gunanya untuk memadamkan api. Kemudian menutupi wajah dan mulut dari penyebab api tersebut. Kemudian selanjutnya kita mengalirkan pada area luka bakar tersebut dengan air yang mengalir, suhu ruangan selama 20 menit, efektif 1-3 jam setelah kejadian. Kemudian jangan lupa untuk melepaskan semua atribut yang melekat pada badan, pakaian, atasan, bawahan, anting, kalung, jam tangan, sepatu, semua harus dilepas. Kemudian kita tutupi dengan kain atau handuk yang bersih. Lalu jangan lupa untuk membawa pasien luka bakar ini ke fasilitas kesehatan terdekat. Apabila ada Rumah Sakit Hermina Ciputat, sahabat Hermina bisa membawanya segera ke Rumah Sakit Hermina Ciputat. Oke baik dok, berarti memang penanganannya yang pertama itu ya memang jangan panik dulu ya dok ya. Lalu kemudian si yang misalnya yang terkena luka bakar itu lepaskan semuanya atribut itu, maksudnya yang Pakaian, gitu cincin, semuanya. anting, gelang, semuanya. Oke dok, itu mau dia kena api atau misalnya Kena air gitu ya dok ya, sama ya dok ya, Sama. seperti itu. Namun untuk Oke. listrik itu kita harus ingat dan sadar untuk memutuskan arus listrik betul. dari peralatan yang menyetrum kita. Oke, karena itu utamanya ya dok Utamanya ya. justru. Jadi jangan panik dulu, ini karena kesetrum.
cabut dulu lah gitu ya dok, Cabut dulu. atau matikan dulu gitu ya dok ya aliran Betul. listriknya. Oke. Kemudian setelah itu semua, sebaiknya kita mengalirkan area badan yang terkena luka bakar tersebut dengan air yang mengalir, seperti air dari keran atau air dari selang air. Jadi mengalirkan air suhu ruangan, bukan suhu dingin, bukan es batu. Oh seperti itu ya dok ya. Sehingga area tubuh kita yang tinggi karena terpajan luka bakar tersebut itu suhunya turun. Oke, baik dok. Ya, mungkin saya mewakili sahabat Hermina juga dok. Jadi apa penjelasan dari dokter ini mungkin saya langsung, oh iya, karena ketika ya mungkin saya juga ibu rumah tangga ya dok ya, di rumah ketika saya terkena air panas atau misalnya percikan minyak, memang kadang suka refleks langsung buka keran langsung dialirin. Seperti itu berarti benar ya dok ya tindakannya? Benar, sudah benar sekali. Oh, Memang iya. harus mengalirkan dengan air yang mengalir. Ternyata Selama- itu ya, kuncinya ya dok ya. minimal 20 menit. Oh baik dokter. 20 Dan menit. itu efektif setelah 1 sampai 3 jam setelah kejadian. Misalnya nih dok, setelah kita lakukan pertolongan pertama ya dok ya, apakah perlu segera dibawa ke rumah sakit? Misalnya kondisi seperti apa yang harus butuh penanganan lebih lanjut ke rumah sakit itu dok? Baik, untuk sahabat Hermina, baiknya untuk yang pertama kali mendapatkan penderita luka bakar, baiknya untuk membawa penderita luka bakar tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian nanti sahabat Hermina bisa belajar dari sana sehingga kedepannya bisa tahu apabila terjadi kejadian luka bakar, sahabat Hermina sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jadi jangan ragu untuk membawa pasien luka bakar ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Oke, nah sahabat Hermina seperti itu ya untuk tahapannya gitu. Ketika panik, mungkin masyarakat ngelihatnya, wah ini kayaknya nggak bisa nih, udah dikasih air ternyata melepuh gitu. Nah mungkin tadi sudah dijawab ya sama Dokter Fani. Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat atau misalnya rumah sakit atau bisa menemui dokter spesialis bedah plastik. Seperti itu ya Dokter Fani. Betul sekali. Oke, dokter untuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Bagaimana sih dok penanganan yang dilakukan di rumah sakit ketika ada mungkin pasien yang datang dengan luka bakar? Apakah memang harus semuanya itu dilakukan tindakan operasi dok? Penanganan luka bakar pasien di instalasi gawat darurat, khususnya di Rumah Sakit Hermina Ciputat, tentunya ditangani oleh tenaga profesional medis dokter yang sudah handal di bidangnya. Penanganan pasien luka bakar kita awali dengan primary survey, itu ada singkatannya ABCDEFATT. E itu airway dengan manajemen tulang belakang servikal. Kita harus memastikan jalan nafas pasien aman dan tidak tersumbat. Kemudian yang kedua, breathing dan ventilasi dengan pemberian oksigen. Setelah jalan nafas dipastikan aman, kita harus memastikan pemberian oksigen yang cukup. Kemudian circulation, biasanya kita pasang infus, kemudian ambil sampel darah. Selain itu kita harus memastikan tanda vital pasiennya juga stabil, tekanan darah, nadi, apakah nadinya cukup atau tidak. Kemudian yang huruf D-nya disabilitas status neurologis, kita memeriksa kesadaran pasien. Kemudian huruf I, exposure dengan environment control. Setelah semua atribut pakaian pasien dilepaskan, kita bisa menilai luas luka bakar. Kemudian kita segera tutupi selimuti pasien dengan kain yang bersih untuk mencegah penurunan suhu badan pasien. Kemudian yang berikutnya F, fluid, yaitu cairan. Tadi cairan ini akan dihitung berdasarkan luas luka bakar yang pastinya sangat penting untuk resusitasi cairan di 24 jam pertama, terutama untuk luas luka bakar lebih dari 20%. Kemudian huruf yang berikutnya A, analgesik, pemberian obat pengurang rasa nyeri yang juga penting untuk pasien. Kemudian huruf T yang kedua, tes, jadi pemeriksaan lab darah, pemeriksaan ronsen dada. Kemudian huruf T yang kedua yaitu tube. Selain pemasangan infus, kita juga akan memasang selang kencing untuk memonitor air kencing yang keluar. Apakah cukup dengan cairan yang sudah diberikan. Kemudian setelah primary survey sudah teramankan,
kita akan lanjutkan dengan secondary survey, yaitu kita bisa melakukan anamnesis dan pemeriksaan head to toe, pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki lagi. Jadi di sanalah kita bisa menilai kembali luka bakarnya, kedalaman dan luasnya. Apakah cukup untuk dilakukan perawatan luka bakar rutin di pori rawat jalan atau perlu dilakukan tindakan operasi debridement di ruang operasi yang steril. Baik, untuk operasi debridement tersebut itu tindakan untuk membuang jaringan mati akibat luka bakar sehingga di dasar lukanya itu kita bisa menemukan titik-titik perdarahan. Apabila luas luka bakarnya cukup besar, cukup luas, itu kita harus utamakan untuk penutupan luka bakar tersebut dengan cepat. Yaitu bisa dengan tandur kulit atau skin graft. Biasanya skin graft ini kita akan ambil dari kulit pada tubuh pasien sendiri, dari area tubuh yang lain kita akan ambil dengan alat tertentu tentunya. Kemudian kita akan tempelkan lagi ke luka bakarnya. Namun untuk luka yang akibat kita timbulkan dari kulit yang kita ambil, itu seperti luka lecet. Artinya dia bisa sembuh sendiri dalam 2 minggu. Sementara untuk luka bakar yang kita tutup dengan skin graft itu akan lebih cepat sembuh karena kita langsung tutup dengan kulit. Dan itu manfaatnya untuk penderita pastinya adalah untuk sumber infeksinya akan dari sumber infeksi dari luka bakar tersebut akan cepat tertutup. Jadi menutup kemungkinan kecil dari infeksi. Seperti itu. Saya jadi banyak ilmu nih sahabat Hermina, dijelasin sama Dokter Fani saya jadi oh ya baru mau tanya sudah dijawab sama Dokter Fani. Ternyata ilmunya banyak banget nih Dokter Fani sahabat Hermina. Baru juga mau tanya nih Dok. Nah kalau diambil yang kulit yang itunya terus bagaimana? Oh ternyata bentuknya kayak lecet ya Dok ya. Luka lecet. Luka lecet. Karena kalau luka lecet itu memang cepat penyembuhannya ya Dok ya. Betul sekali. Nah itu baru timpa ke yang luka bakar itu. Betul. Luka bakar yang kedalamannya mungkin cukup dalam. Baik. Kemudian kita langsung tutup dengan skin graft yang itu tipis sehingga skin graftnya ini dia cepat nempel dan menutup luka bakarnya. Sehingga pasiennya bisa lebih cepat sembuh, lebih bisa cepat aktivitas kembali. Iya, jadi mengurangi tadi infeksi ya Dok ya. Menurunkan resiko infeksi dari luka bakar tersebut. Kemudian juga menurunkan persentase depresi pada pasien luka bakar. Iya, karena mungkin berbekas ya Dok ya. Berbekas, kemudian terutama biasanya pasien luka bakar itu memerlukan masa rawat inap yang cukup lama. Karena masalah dengan luka bakar tersebut. Dok, agak sedikit menyambung yang tadi ya Dok ya, saya masih penasaran nih Dok. Nah kalau yang sampai misalnya itu pasiennya infeksi itu artinya si pasien belum melakukan tindakan yang tadi skin graft itu berarti Dok? Untuk pasien yang luas luka bakar yang lebih dari 20% biasanya, kemudian yang kedalamannya juga lebih dari mid dermal, itu memang kita terbiasa untuk melakukan skin graft dengan target tadi menutup luas luka bakar yang ada, pasiennya lebih cepat sembuh. Kemudian pastinya karena perawatan oleh tenaga profesional di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap, kita pastikan semua dalam kondisi steril. Artinya sangat kecil kemungkinan untuk infeksi. Oleh sebab itu, maka apabila sahabat Hermina mungkin belum banyak tahu tentang luka bakar, baiknya bawa penderita luka bakar itu langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Wah, cukup menarik banget nih Dok, tapi masih ada pertanyaan lainnya nih Dok dari sahabat Hermina Dok. Kita akan terus membahas nih ya sahabat Hermina. Nah tadi kan sudah banyak tuh Dok yang menjelaskan semua dari mulai apa sih itu luka bakar, kemudian penyebabnya itu apa gitu, kemudian penanganannya ya Dok ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Dok, apa bahayanya Dok apabila salah dalam pertolongan pertama dan menunda pengobatannya seperti itu? Baik, wah itu fatal sekali. Fatal ya Dok ya, kalau salah ya Dok ya. Betul. Jadi luka bakar itu juga sangat dipengaruhi berbagai macam faktor. Misalnya usia pasien luka bakar. Kita harus beri perhatian khusus untuk pasien luka bakar yang berusia masih bayi, balita, anak kecil. Kemudian orang lanjut usia itu harus memberikan perhatian yang ekstra.
Kemudian penyebab luka bakar tersendiri, penyebab luka bakar listrik, zat kimia, api, air panas atau minyak goreng itu wajib dibawa ke rumah sakit. Kemudian dari luas luka bakarnya juga, lebih dari 20% luas luka bakar itu bisa mengganggu keseimbangan metabolisme badan. Sehingga akibat dari penundaan untuk membawa pasien luka bakar dengan faktor tersebut, misalnya bayi atau orang tua terkena api, listrik, zat kimia dengan luas yang cukup luas, nah itu bisa beresiko untuk menghilangkan nyawa pasien tersebut atau bisa meningkatkan kondisi kritis dari pasien tersebut. Tentunya ini berakibat terhadap keberlangsungan hidup pasiennya itu. Oke, ya dok ya. Oke, menarik ya sahabat Hermina. Sebenarnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang kita coba kita tanyakan ke Dokter Fani. Namun mungkin sesinya sudah habis. Nanti mungkin kita akan membahas lebih lanjut ya dok ya untuk materi atau misalnya pembahasan yang lebih menarik lagi seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Fani atas kesempatannya dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya dok ya. Terima kasih atas kesempatannya juga Mika dan terima kasih telah mendengarkan sharing kami sahabat Hermina. Oke. Sahabat Hermina, ikuti terus Observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Dokter Fani. Sampai jumpa. Sampai jumpa.